wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Teluk Bondama, yang kami hormati Ketua DPRD Teluk Bondama atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bondama, yang kami hormati Kapolres Teluk Bondama, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, yang kami hormati Kasdim BKO Persiapan Teluk Bondama, Perwira Penghubung Kodim 1801, dan Ramil Wasior, Ketua TP PKK Kabupaten Teluk Bondama beserta anggota, Ketua GOW Kabupaten Teluk Bondama beserta anggota, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bondama beserta anggota, para ketua organisasi wanita di Kabupaten Teluk Bondama, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita memulai dengan acara pada saat ini, izinkanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 4. Menyanyikan Mars PKK, 5. Menyanyikan Mars HKG, 6. Pembacaan sejarah singkat Gerakan PKK yang dibacakan oleh Sekretaris PKK Kabupaten Teluk Bondama. 7. Pembacaan sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian oleh Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Teluk Bondama, Nyonya Sri Marianti Mendila Mabur, dilanjutkan dengan sambutan Ketua TP PKK Kabupaten Teluk Bondama. Yang ke-8 sambutan Bupati Teluk Bondama, yang ke-9 pemotongan tumpeng, yang ke-10 menyanyikan lagu Bondama Ainose, dan yang terakhir penutup. Ibu tamu undangan, acara kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Leni Papilaya Suami. Kepada Ibu kami persilahkan. Dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kekal kudus, malam hari ini kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah dan cinta kasih Tuhan. Kami diperkenankan Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan ibu-ibu PKK untuk melakukan peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-50 PKK tahun 2022. Tim penggerak PKK Teluk Bondama dengan tema 50 tahun gerakan PKK berbakti bagi bangsa, berbagi bagi semua. Kami undang Kau Allah Roh Kudus hadir dengan kuasa otoritas-Mu, dan Tuhan ambil alih semua acara peringatan Hari Kesatuan Gerak ke-50 PKK di malam hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dari permulaan hingga akhirnya. Biarlah mau jadi seturut kehendak-Mu bagi hormat dan kemuliaan nama. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau kuduskan, dan Engkau Allah berikan hikmat bagi mereka dalam menyatakan akan kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka acara ini. Amin. Nyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan secara singkat gerakan PKK yang dibacakan oleh Sekretaris PKK Kabupaten Teluk Benda. Kepada Ibu kami persilakan.
gerakan PKK. PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Ekonomi di Bogor pada tahun 1957 yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 segi kehidupan keluarga sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh pendidikan masyarakat atau PEMA. Pada bulan Mei tahun 1960 di Desa Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarluaskan 10 segi kehidupan keluarga. Sekitar tahun 1967, kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan, khususnya di daerah Dim, Kabupaten Wonosobo. Di antara mereka banyak yang menderita hunger odes (HO). Kenyataan ini menyentuh hati Ibu Istriati Munadi sebagai istri Gubernur Jawa Tengah saat itu. Beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah. Dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa dan kelurahan dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur istri pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 segi pokok PKK secara inisiatif. Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden Republik Indonesia menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1972, Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kawat nomor SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk merubah nama pendidikan kesejahteraan keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Tembusan disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia. Pada tahun 1978 diselenggarakan Lokakarya Pembudayaan 10 segi pokok PKK yang menghasilkan rumusan 10 program pokok PKK yang sampai sekarang menjadi program gerakan PKK. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 1980 tentang perubahan lembaga sosial desa atau LSD menjadi lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), posisi PKK sebagai seksi ke-10 di LKMD. Selanjutnya gerakan PKK dibina oleh Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1982, tim penggerak PKK pusat dibentuk dan dipimpin oleh Ibu Amir Mahmud, istri Menteri Dalam Negeri saat itu. Sebagai langkah selanjutnya, diadakan pemantapan gerakan PKK, baik tentang pengelolaan dan pengorganisasiannya maupun program kerja dan administrasi melalui pelatihan, orientasi, rakon dan rakernas. Rakernas 1 PKK diadakan pada bulan Maret 1982. Selanjutnya tahun 1983 di bawah pimpinan Ibu Katina Suparjo Gustaf melaksanakan rakernas 2 PKK untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 program pokok PKK. Setiap tahun diadakan rapat konsultasi, 5 tahun sekali diselenggarakan rapat kerja nasional atau rakernas PKK. Kemudian pada sidang umum MPR tahun 1983, berdasarkan TAP MPR nomor 2/MPR/1983 tentang GBKR, pembinaan kesejahteraan keluarga ditetapkan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan peran wanita dalam pembangunan. Pada tahun 1984 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 1984 tentang pembinaan kesejahteraan keluarga PKK yang menetapkan tentang pengertian, tujuan, sasaran, fungsi, tugas gerakan PKK dan ketentuan atribut-atribut.
Tahun 1987, atas persetujuan Presiden Republik Indonesia, dibentuk kelompok-kelompok PKK, dusun lingkungan, RT/RW dan kelompok Dasawisma guna meningkatkan pembinaan warga dalam melaksanakan 10 program pokok PKK. Dan mulai tahun 1988, PKK mendapatkan penghargaan internasional seperti Maurice B, Sasakawa Prize, maupun penghargaan tingkat nasional dan daerah. Rakernas 3 PKK dilaksanakan pada saat dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Kardina Soeharjo Dusta pada tahun 1988, memantapkan pelaksanaan program-program PKK dan mendapatkan penghargaan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika. Pada tahun 1993, dalam Rakernas keempat PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Odiana Rudini telah memutuskan untuk menetapkan tanggal 27 Desember sebagai Hari Kesatuan Gerak PKK yang diperingati setiap tahun. Melalui Rakernas kelima PKK yang diadakan pada tahun 1998, Menteri Dalam Negeri Bapak Yogi SM selaku pembina PKK memberikan penghargaan kepada pelindung, penasehat dan kader-kader PKK yang telah berpartisipasi selama 25 tahun atau lebih, 15 tahun dan 10 tahun tanpa henti. Pertama, medali tertinggi disebut Paramita Nugraha. Kedua, medali utama disebut Adi Bakti Utama. Ketiga, medali madya disebut Adi Bakti Madya. Keempat, medali pratama disebut Adi Bakti Pratama. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Tim Penggerak PKK Pusat telah menyelenggarakan rapat kerja nasional luar biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November 2000 di Bandung, dipimpin oleh Ibu Suryadi Sudirja, yang menghasilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain adalah pengertian dan nomenklatur gerakan PKK berubah dari pembinaan kesejahteraan keluarga menjadi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang disingkat PKK, dan adanya badan penyantun TP PKK di semua tingkat. Hasil kesepakatan Rakernas PKK tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK. Dengan dasar Kemendagri tersebut, disusunlah Pedoman Umum Gerakan PKK sebagai paduan pelaksanaan gerakan PKK sampai saat ini. Pada tahun 2005, TP PKK Pusat mengadakan Rakernas ke-6. PKK dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Susiati Ma'ruf, menetapkan perubahan nama Badan Penyantun PKK menjadi Dewan Penyantun PKK serta adanya seragam nasional PKK. Pada tahun 2010 diselenggarakan Rakernas ke-7 PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum TP PKK Ibu Haja Pita Gamawan Fauzi SH, yang menghasilkan rumusan antara lain tentang penyesuaian dan penetapan Hari Kesatuan Gerak PKK pada tanggal 27 Desember menjadi 4 Maret. Pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Dalam Negeri diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Hal mendasar yang diatur dalam Permendagri tersebut adalah 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK ada di institusi yang membidangi pemberdayaan masyarakat. 2. Sebutan Dewan Penyantun menjadi pembina, sehingga Menteri Dalam Negeri menjadi Ketua Pembina TP PKK Pusat. Gubernur Ketua Pembina TP PKK Provinsi sampai dengan Kepala Desa atau Lurah sebagai Ketua Pembina di wilayahnya masing-masing.
Pada tahun 2015 dilaksanakan Rakernas ke-8. Tahun 2015 yang dipimpin oleh Ketua Umum TPPKK Dr. R.I. Buntarti Cahyokumolo yang menghasilkan rumusan. 1. Perubahan struktur kepengurusan TPPKK Pusat. Sebutan jabatan Ketua 1 sampai dengan Ketua 4 tidak ada lagi dan diganti dengan bidang-bidang, yaitu Ketua 1 bidang pembinaan karakter keluarga, Ketua bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga, Ketua 3 bidang penguatan ketahanan keluarga, Ketua 4 bidang kesehatan keluarga dan lingkungan, yang diketuai oleh Ketua bidang yang mengkoordinasikan tugas Pokja 1 sampai dengan 4. Penggunaan kembali seragam nasional PKK dilengkapi dengan PIN PKK di baju atau jas di belakang. Memenuhi rekomendasi tunggal Rakernas ke-8 tahun 2015 yang sesungguhnya juga sudah diusulkan sejak Rakernas 6 PKK tahun 2005 yang mengamanatkan agar gerakan PKK mempunyai dasar hukum yang kuat. Maka pada tanggal 1 November 2017 ditetapkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Pada bulan Oktober 2019 dibentuk Kabinet Indonesia Maju dan Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Bapak Muhammad Tito Karnavian. Sejalan dengan itu dilantik pula Ibu Tri Tito Karnavian sebagai Ketua Umum Tim Penggerak PKK untuk periode masa bakti tahun 2019-2024. Memasuki tahun 2020, negara Indonesia termasuk hampir semua negara di dunia dilanda virus corona yang kemudian ditetapkan sebagai pandemi coronavirus disease 19 COVID-19. Berbagai kebijakan dan program pemerintah dialihkan dan difokuskan untuk penanggulangan COVID-19. Tidak ketinggalan di bawah kepemimpinan Ibu Tri Tito Karnavian, TPPKK juga berperan dan berkontribusi langsung dalam kegiatan penanggulangan COVID-19, antara lain dengan program aksi nyata berupa #Gebrak Masker PKK. Kegiatan Gebrak Masker PKK ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan sekaligus penguatan di tingkat keluarga yang diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Dengan menggandeng dan bekerjasama dengan mitra kerja PKK, baik instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan unsur swasta. Kegiatan Gebrak Masker PKK ini dilakukan dengan membagikan jutaan masker kepada masyarakat. Namun kegiatan ini tidak sekedar membagikan masker saja, tetapi juga diiringi dengan penyuluhan intensif mengenai protokol kesehatan dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Tepat pada tanggal 19 Mei 2020, ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 inilah yang menjadi pedoman operasional Gerakan PKK di Indonesia. Pada tanggal 8, 9, dan 16 Maret 2021 diselenggarakan Rakernas ke-9 PKK tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum TPPKK Ibu Tri Tito Karnavian. Rakernas ke-9 PKK kali ini dilakukan secara virtual karena situasi masih pandemi COVID-19. Ada 4 agenda utama yang dibahas dalam Rakernas 9 PKK tahun 2021 ini, yakni 1. Draft Rencana Induk Gerakan PKK tahun 2020 hingga 2024, Draft Strategi Gerakan PKK, Draft Petunjuk Teknis Tata Kelola Gerakan PKK, dan Program Prioritas TPPKK tahun 2021-2024. Program prioritas TPPKK yang dapat disepakati dalam Forum Rakernas 9 PKK tahun 2021 yaitu Pokja 1, Pola Asuh Anak Remaja di Era Digital atau disingkat PAREDI. Pokja 2, Gerakan Keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi Gelari Kolami. Pokja 3, Aku Hatinya PKK. Pokja 4,
Gerakan Nasional Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana. Sekretariat TPPKK modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi informasi. Melalui sejumlah program prioritas TPPKK ini terdapat hal yang mendasar, yakni program prioritas TPPKK diselaraskan dengan pengertian dasar gerakan PKK sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2017 bahwa gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga program-program TPPKK kembali pada rohnya, yakni dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ciri khas dari pendekatan pemberdayaan masyarakat ini adalah melibat sertakan partisipasi masyarakat dan langsung ditujukan kepada masyarakat. Tim penggerak PKK Pusat selesai. Pembacaan sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian oleh Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Teluk Bendama Nyonya Sri Mariati Melila Mawar. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua TP PKK Kabupaten Teluk Bendama. Kepada Ibu kami persilakan. Sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2022 yang ke-50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Teluk Bendama selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Teluk Bendama, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten beserta segenap pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten, para Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten se-Provinsi Papua Barat beserta segenap jajaran pengurusnya, para pejabat sipil dan militer, para pimpinan organisasi perangkat daerah atau lembaga, para kader PKK, ketua organisasi perempuan se-Kabupaten Teluk Bendama, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, karena hanya dengan izin-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita sekalian dapat menghadiri acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 kali ini menjadi sangat istimewa. Hari ini merupakan peringatan tahun emas gerakan PKK di Indonesia. Melalui peringatan Hari Kesatuan Gerak kali ini, saya menginginkan agar gerakan PKK kembali pada ruhnya, yaitu sebagai gerakan masyarakat untuk memperdayakan keluarga. Artinya apa? Keluarga lah yang harus menjadi fokus perhatian kita. Keluarga lah yang juga harus kita berdayakan, karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Sehingga apabila keluarga-keluarga di Indonesia ini dapat kita berdayakan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, maka berarti gerakan PKK juga berpotensi memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itulah menjadi sangat beralasan bila mana peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 ini adalah 50 tahun gerakan PKK berbakti untuk bangsa
berbagi untuk sesama. Tema ini harus melekat dalam hati sanubari kita semua sebagai keluarga besar gerakan PKK. Tema ini juga harus menjadi tekad kita bersama bahwa kita ingin mendedikasikan semua pengabdian dan kiprahnya gerakan PKK dalam ikut serta memajukan dan mensejahterakan masyarakat, yang berarti juga untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, sepanjang 50 tahun perjalanan gerakan PKK, tentu banyak hal yang telah dilakukan. Demikian perjalanan gerakan PKK selama ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa upaya memberdayakan keluarga dan masyarakat itu perlu dilakukan dengan pendekatan cipta rasa dan karsa, yakni dengan hati dan niat yang tulus. Oleh karena itu, gerakan PKK pada hakikatnya dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kerjasama. Selain itu, momentum peringatan HKG PKK kali ini juga harus mampu kita daya gunakan sebagai media untuk mawas diri secara kelembagaan dan melakukan evaluasi dalam program. Untuk melakukan hal itu, sudah ada instrumen manajemen kelembagaan dan program sebagaimana kita sepakati bersama dalam forum rapat kerja nasional Rakernas ke-9 PKK tahun 2021. Sesuai dengan kesepakatan hasil Rakernas ke-9, maka saya berharap agar langkah penyesuaian manajemen kelembagaan tim penggerak PKK dapat dilakukan di semua jenjang. Hal ini menjadi penting karena pada hakikatnya program-program PKK dapat terlaksana secara baik dan tepat sasaran. Ketika itu semua dikelola oleh sistem manajemen kelembagaan yang juga baik, saya merasa perlu menyampaikan semua ini karena kita semua tentu tidak menginginkan bahwa hasil Rakernas ke-9 PKK tahun 2021 hanya menjadi dokumen yang tersimpan di dalam lemari. Sejalan dengan makna gerakan, maka gerakan PKK yang digerakkan oleh tim penggerak PKK harus bergerak secara dinamis, mengikuti perkembangan saya, senantiasa mendorong agar ada nuansa pembaruan dalam gerakan PKK. Jangan monoton dan harus ada keselarasan gerak dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itulah, saya mengharapkan agar momentum peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 ini menjadi titik tolak kita untuk memompa semangat pembaruan kita dengan mengembangkan daya kreasi dan kreativitas kita dalam pemberdayaan keluarga dalam arti luas. Sehingga saya sangat mengharapkan agar peringatan semacam ini bukan semata-mata merupakan kegiatan yang hanya sah dengan cara seremonial sesaat saja. Kemudian setelah itu ada lagi gaungnya kemeriahan dan rasa syukur dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK. Haruslah selalu menimbulkan gelora, yakni membawa semangat baru dan energi baru pada setiap gerak langkah, dan kiranya gerakan PKK semangat yang menggelora itu harus senantiasa kita miliki, karena tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah haruslah mampu menyelaraskan dengan kebijakan program pemerintah. Pola pendekatan penggerakan peran serta masyarakat yang menjadi ciri khas tim penggerak PKK dalam berbagai aspek pembangunan merupakan modal sosial yang sungguh besar artinya. Oleh karena itu pula, maka gerakan PKK sesungguhnya merupakan potensi pembangunan bagi bangsa Indonesia, dan dengan memahami serta menyadari atas potensi yang kita miliki, itulah yang kemudian senantiasa harus kita pelihara, kita kembangkan, dan kita gelorakan secara terus-menerus. Ibu, Bapak, dan hadirin yang berbahagia, saat ini kita semua masih dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda. Dampak dari pandemi COVID-19 ini sungguh luar biasa. Tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakat
secara keseluruhan di hadapan kenyataan seperti itu. Maka saya mengharapkan agar kita semua dapat berpartisipasi dan mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu, kita perlu mendukung kebijakan pemerintah dalam pengendalian COVID dengan cara ikut menjaga situasi yang kondusif di dalam keluarga maupun lingkungan kita. Hal seperti ini merupakan implementasi dari bakti gerakan PKK untuk bangsa dan berbagai untuk sesama. Oleh mereka itu pula, melalui tema Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun ini, saya mengajak seluruh jajaran tim penggerak PKK untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan fasilitas yang berkelanjutan. Sambutan Bupati Teluk Bundama kepada Bapak kami persilahkan. Pak Polres Bapak Sekda, Pak Asdim, Ketua Pertama, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Pertama dan jajaran pengurus, Ibu Ketua Gabungan Pemuda Wanita, Pertama, seluruh pengurus, kami hormati Ibu Ketua dan Wanita Kesatuan, Bapak Menteri Ulama, serta jajaran yang dihormati, para pimpinan gede, Bapak Kepala DP3 P2 KP ya, para undangan sekalian yang kami hormati, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas pertolongan penyertaan Tuhan sehingga hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka peringatan 50 tahun Hari Kesatuan Gerak PKK yang diperingati di seluruh Indonesia tanggal 9 Agustus di Kabupaten Teluk Bundama dengan tema berbakti bagi bangsa, berbagi bagi sesama. Bapak sekalian yang kami hormati dan khusus kepada tim penggerak PKK dan juga siswa wanita yang lain, IOW dan kita semua tahu seperti apa peran PKK dan kita juga tahu bagaimana peran perempuan dalam lingkup masyarakat yang terkecil. Kelompok masyarakat yang kecil adalah keluarga, dan tentunya kita tahu bagaimana peran perempuan dalam membangun sebuah kelompok masyarakat yang kecil, yaitu dalam keluarga. Dan oleh karena itu dalam kaitan juga dengan kegiatan peringatan hari ulang tahun Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-50, tema berbakti bagi bangsa, berbagi bagi sesama. Ini tentunya
lagi di mana-mana kita dapat tahu bagaimana peran tim penggerak PKK pada berbagai jenjang ya, baik di pusat, provinsi sampai ke daerah, bahkan sampai ke tingkat yang rendah. Dan PKK kita juga tahu menjadi mitra pemerintah secara bersama-sama, bersinergi, sama-sama melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya membangun kehidupan keluarga, membangun kehidupan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan dan program pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh PKK yang lebih dikenal dengan 10 program pokok PKK. Hari ini kita di sini dan sesuai dengan tema yang ada, tentunya ini sesuatu yang sangat bermakna sekali bahwa bunyi tema KKG PKK 50 ini adalah berbakti bagi bangsa dan berbagi bagi sesama. Ini memiliki tujuan yang sangat mulia, bagaimana tim penggerak PKK dapat mengambil peran yang besar dalam skala besar bagi bangsa. Itulah yang digariskan dalam tema malam ini, berbakti bagi bangsa. Bagaimana mari kita renungkan sama-sama bagaimana tim penggerak PKK mengambil peran di situ dengan berbagai aktivitas program kegiatan yang dilakukan pada berbagai jenjang, pada berbagai level, pada berbagai komunitas, pada berbagai lapisan masyarakat. Tentunya kita harapkan, kita yakini bahwa tim penggerak PKK telah melakukan sesuatu yang baik, yang positif kepada bangsa dan negara melalui program-program yang dilaksanakan. Tetapi kita juga dapat melihat satu makna dari tema potongan kata yang kedua adalah berbagi untuk sesama. Artinya PKK tidak bisa memenuhi sendiri dalam kelompok-kelompok ibu-ibu sendiri yang baju hijau, baju biru ini tidak bisa seperti begitu, tetapi atau dalam kelompok-kelompok istri-istri pegawai saja atau dalam kelompok apa, tapi harus menghadiri lebih luas. Bahkan sangat diharapkan masuk lebih jauh ke dalam lapisan masyarakat sampai ke tingkat bangsa. Itu makna yang saya lihat dari potongan kata yang kedua, berbagi untuk sesama. Kita harapkan PKK Kabupaten Purwakarta baik tingkat kabupaten, tingkat distrik, bahkan kalau boleh sampai tingkat kampung, ya, boleh melakukan program yang betul-betul dapat mengangkat atau membentuk satu keluarga yang kuat di tingkat masyarakat. 2 hari, 3 hari ini kami ikut musrenbang di Wasio, di Kota Panglima, di Wondiboy, di kantor distrik, dan tadi ini dari pagi sampai malam. Ya saya lupa kalau malam ini ada acara, jadi duduk tunggu di sana. Itu kejadian kasih tahu. Jadi langsung kita balik, tapi memang sudah dikoordinasikan. Di 3 tempat ini, tadi di akhir musrenbang itu justru yang lebih banyak dibicarakan adalah bagaimana membangun sebuah keluarga yang berkualitas. Ya cukup ramai, ternyata bapak-bapak desa di Rasi ini, 9 desa ini, mereka bisa
melihat sampai ke situ bagaimana membangun sebuah keluarga yang berkualitas. Dan ada bapak mama, tetapi yang paling penting adalah anak-anak. Itu dalam skop internal kita sendiri, tetapi kalau tadi didiskusikan dalam Musrenbang tadi, berarti harapan bapak-bapak desa, bapak kepala kampung, 9 kampung di Tasik tadi, bagaimana mereka punya hati untuk membangun keluarga yang berkualitas sampai ke tingkat kampung. Nah ini tentunya secara tidak langsung mengajak perhatian dari tim penggerak PKK Kabupaten. Saya percaya bisa melahirkan konsep-konsep dan gagasan-gagasan, ide-ide yang baik, yang bagus dalam rangka bagaimana membangun sebuah keluarga yang baik, yang terprogram sampai ke masyarakat kita yang ada di kampung. Ya. Saya ingin cerita sedikit. Waktu masih di Bapeda, itu ada satu orang ibu dari luar, basah-basah, saya masih dalam ruangan, datang, masuk dengan baju yang basah, hanya karena anaknya harus ujian saja. Mereka butuh biaya studi akhir. Bukan soal bantu ibu itu, tapi semangat yang ditunjukkan oleh ibu yang saya luar biasa. Amin kencang, lebih dari kelompok kuat yang datang sampai di dalam ruangan kantor Bapeda dalam keadaan basah kuyup. Saya bilang begini, Pak itu ada di mana? Dia bilang ada di pulau. Hebat sekali. Itu tinggal bermama yang menyeberang dengan perahu Johnson basah-basah. Itulah perempuan yang punya semangat, motivasi untuk membangun keluarga. Dari semangat itu ya, itulah kehebatan perempuan. Dan anak-anaknya sudah berhasil sekolah, menyelesaikan studi dengan baik, menjadi sarjana. Makna yang saya dapati itu adalah bagaimana kekuatan motivasi seorang perempuan untuk membangun keluarganya, kekuatan motivasi seorang perempuan, seorang ibu untuk masa depan anaknya. Banyak sebenarnya. Selama bertugas di Wondama dari masih kecamatan sampai saat ini banyak pengalaman yang kita dapati di sini, bagaimana perjuangan ibu-ibu. Dulu masa kecamatan itu Pak Camat Separu, istrinya istri Pak Separu camat, nyebrang ke Dusuner, mau balik tenggelam, hanyut sampai ke Pulau Yok. Kami harus cari malam-malam. Itu kegagalan karena mereka harus membina ibu-ibu di dusun. Mereka pergi siang, ya waktu balik kami pecah, tenggelam. Tatangga guling masih ada ya, tatangga guling bisa cerita. Kami jemput tatangga guling itu dengan sepatu ke perahu saja, karena tidak bisa berenang. Ya itu dengan ibu Separu, mana ibu ya, makanya mana ibu ya, bahwa ibu-ibu di yang waktu itu sekarang ada seragam PKK lengkap dulu tidak ya, apa adanya, tapi semangat gerak PKK itu mereka lakukan. Sekarang kita naik speedboat, perahu bibir, longboat, bagus-bagus,
dulu perahu kayu dan menyeberang ke kanan lakukan program-program. Kita kembali dari tema ini, tanggung jawab besar PKK tidak ringannya. Bagaimana tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, jawab dengan menciptakan anak-anak bangsa yang berkualitas, tentunya menciptakan anak-anak dalam keluarga yang berkualitas, tentunya kita menciptakan anak-anak bangsa yang berkualitas. Dan itu tidak cukup kita berbicara cepat, tapi kita juga melakukannya sampai ke tingkat bawah. Sekali lagi, harapan kami sebagai Bupati, tim penggerak PKK bersinergi bersama-sama dengan GOW dan Wanita, organisasi wanita lain, baik Persib maupun Bayangkari, sama-sama atau organisasi wanita lain bisa bersinergi untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak kita, generasi-generasi bangsa Indonesia, generasi-generasi tanah peradaban, sehingga memiliki mental dan kualitas yang baik dalam kehidupan mereka. Selama pemerintah, kami juga menyampaikan terima kasih kepada baik tim PKK secara khusus yang hari ini berulang tahun, tetapi juga GOW, tetapi juga Wanita, tetapi juga Persib, tetapi juga Bayangkari yang telah membantu pemerintah dalam rangka menahan lajunya wabah COVID-19 tidak untuk lama, tetapi juga bersama-sama memberikan dukungan dalam rangka pencapaian target vaksinasi di Kabupaten Teluk Pondama. Kita berdoa kiranya dengan sinergitas yang kita bangun secara bersama-sama, maka kita akan melewati atau menahan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Pondama, tetapi juga kita sama juga akan mencapai target-target vaksinasi yang kita capai, kita lakukan di Kabupaten Teluk Pondama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Selamat hari ulang tahun ke-50 tim penggerak PKK secara nasional maupun provinsi dan khusus di Kabupaten Teluk Pondama. Saya percaya ibu sekalian yang tergabung dalam tim penggerak PKK, ibu bapak yang tergabung dalam tim penggerak PKK adalah orang-orang yang dipilih dan tentunya memiliki panggilan hati nurani yang tulus untuk membangun generasi anak bangsa Indonesia menjadi anak yang memiliki mental, wawasan yang baik dan kualitas yang tidak ada. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian.
Baik, buat bapak-bapak yang mungkin tidak bersedia maju, ibu-ibunya bisa langsung ke tempat duduk untuk memberikan asisten. 1,